Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Nebula Corporation. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 yang menjelaskan tentang Agregat Planning, di mana dalam pembahasan ini terdapat pembahasan tentang S dan OP atau Sales and Operation Planning. Sales and Operation Planning merupakan peninjauan strategi bisnis serta mengkoordinasikan rencana dari suatu perusahaan yang nantinya perusahaan tersebut akan memiliki plan-plan untuk merencanakan suatu strategi yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian tujuan dari Sales and Operation Planning ini yaitu menyeimbangkan pasokan dan permintaan dari suatu perusahaan serta memastikan kegiatan harian untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang dan mengembangkan rencana untuk menghindari adanya kendala dan untuk terjadinya kelancaran dalam suatu perusahaan tersebut, di mana Sales and Operation Planning ini sangat mempermudah perusahaan untuk memiliki strategi-strategi ke depannya agar tidak terjadi keterlambatan atau tidak terjadi kesalahan di dalam plan-plan untuk dijalankan suatu perusahaan nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Apa saja input, proses, dan output yang dihasilkan oleh Sales and Operation Planning? Nah, yang pertama untuk inputnya yaitu ada data permintaan, data produksi, data persediaan, informasi pasar, dan kebijakan strategi. Nah, yang kedua untuk prosesnya yaitu ada agregasi data, perencanaan penjualan, perencanaan produksi, persediaan, dan koordinasi antar departemen. Yang ketiga untuk outputnya yaitu ada rencana SOP, rencana kapasitas, keputusan persediaan, dan perubahan dalam kebijakan atau strategi. Hubungan sales dan operation planning dengan rencana produksi adalah dalam pembuatan sebuah rencana penjualan atau SOP itu membutuhkan rencana produksi yang dimana untuk menentukan seberapa banyak material dan produk yang akan dihasilkan dengan melihat data demand pada periode sebelumnya dan juga membuat ramalan jumlah yang perlu diproduksinya. Faktor yang terjadi apabila SOP tidak dilakukan pada suatu perusahaan. Yang pertama itu ada ketidakseimbangannya antara penawaran dan permintaan, di mana dapat mengakibatkan penumpukan persediaan yang tidak diperlukan atau kekurangannya produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada biaya produksi yang tidak efisien, di mana biaya produksi ini dapat menjadi lebih tinggi karena ketidakmampuan untuk merencanakan produksi yang lebih baik. Lalu selanjutnya itu ada kurangnya visibilitas dan koordinasi, di mana kurangnya visibilitas dan koordinasi di sini dapat mengganggu antar komunikasi dari departemennya itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada keputusan yang tidak terinformasi, di mana SOP ini memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi.